Wewe Gombel bukanlah iblis purba, tapi dia adalah seorang istri yang dikhianati suaminya, wanita yang dibunuh cintanya sendiri. Di lereng bukit yang dipeluk hawa dingin dan aroma tanah basah, hiduplah sepasang manusia yang harusnya menjadi definisi sempurna dari kebahagiaan. Danang dan Rumi. Mereka membangun istana mereka tepat di jantung Bukit Gombel, sebuah villa kolonial megah, saksi bisu setiap desahan, setiap janji, setiap kebohongan yang tak terucapkan. Danang, pewaris tunggal dinasti bisnis gula, adalah pria yang memiliki segalanya, harta, karisma, dan Rumi, wanita tercantik dengan mata yang menyimpan 1000 rahasia, yang berhasil ia taklukkan. 2 tahun. 3 tahun. 5 tahun pernikahan berlalu, dan ranjang mereka tetap dingin, sunyi. Kehangatan yang mereka miliki hanya cukup untuk menghidupkan cinta mereka, tapi tidak cukup untuk menciptakan kehidupan baru. Awalnya, itu hanya bisik-bisik. Mungkin belum waktunya, kata Danang, memeluk Rumi yang mulai rapuh. Tuhan pasti punya rencana, jawab Rumi, tapi matanya bergetar. Namun, Gombel adalah tempat yang kejam. Ia dihuni oleh para bangsawan tua, para nyonya sosialita yang matanya setajam belati. Mereka tidak pernah berterus terang. Mereka hanya tersenyum simpul saat pertemuan sosial, saat acara amal, saat jamuan teh. Tapi, di balik senyum itu, ada racun mematikan. Sayang sekali ya, Bu Rumi. Villa sebesar ini, tidak ada suara tawa anak kecil. Pak Danang, bukankah Anda harus segera punya pewaris? Bisnis sebesar ini butuh darah daging. Mereka tidak sedang peduli. Mereka sedang menyiksa. Setiap kalimat itu adalah jarum panas yang menusuk tepat ke rahim Rumi. Rasa sakit karena tidak bisa memberi keturunan jauh lebih perih daripada sakit fisik manapun. Danang, pria perkasa itu, mulai tertekan. Tekanan dari ayahnya, tekanan dari dewan direksi, tekanan dari seluruh klannya. Tapi Danang selalu menepisnya, dengan senyum paksa. Rumi adalah yang utama. Kita akan menunggu. Tapi penantian itu, kawan, adalah sebuah ilusi yang mulai membusuk. Rumi melihat bayangan dirinya di jendela besar Villa Gombel. Bukan lagi wanita cantik yang penuh gairah, melainkan sebuah patung porselen yang retak, penuh dengan keputusasaan. Cinta mereka, yang dulu sehangat api unggun, kini mulai terasa seperti panas yang menyesakkan, mematikan. Mereka saling mencintai, ya, itu tak terbantahkan. Tapi cinta itu kini dikelilingi oleh dinding-dinding kesunyian, dinding-dinding cemoohan, dan dinding-dinding rasa bersalah yang diciptakan oleh takdir yang bengis. Dan di kejauhan, di puncak bukit yang tertutup kabut, sebuah punden keramat tua seolah tersenyum licik. Ia tahu, pasangan yang terlalu bahagia ini sebentar lagi akan menjadi santapan utamanya. Gombel hanya menunggu waktu, sampai cinta mereka berdua berubah menjadi korban pertamanya. Segala upaya telah dilakukan. Tidak ada sudut rumah sakit terbaik di Semarang, bahkan di Jakarta, yang belum mereka kunjungi. Tabib modern, dokter kandungan bergelar profesor, semuanya menggeleng dengan tatapan meminta maaf. Secara medis, ibu dan bapak sehat. Mungkin faktor psikologis? Faktor psikologis? Itu adalah kata-kata kejam yang menyiratkan bahwa Rumi sendirilah yang menolak beranak. Danang, mencoba segala cara, membawa Rumi ke dukun-dukun kampung di pelosok Jawa, mencarikan ramuan pahit, air suci dari 7 mata air, dan jimat-jimat kuno. Rumi menelan semua itu, bukan karena percaya, tapi demi melihat secercah harapan di mata suaminya. Ia rela menanggung segala kepahitan itu, asalkan Danang tidak pernah berhenti mencintainya. Tapi setiap bulan, ketika penantian itu berakhir dengan kegagalan yang sama, Rumi merasa seperti hantu yang terus-menerus mati. Kesedihan adalah penyakit menular yang tak terhindarkan. Danang, yang harus tampil gagah di depan publik, mulai menggunakan malam-malamnya untuk lari dari kenyataan. Pekerjaan, rapat, proyek mendadak, itu semua kebohongan elegan. Ia menghindari pandangan Rumi, pandangan yang penuh rasa bersalah dan kesedihan. Cinta mereka masih ada, tapi ia mulai dibungkus oleh keheningan yang mematikan. Rumi tahu, suaminya tidak mengeluh, tapi ketidakhadiran Danang adalah jeritan paling keras yang pernah ia dengar. Dinding kaca itu semakin tebal. Rumi mulai membenci dirinya sendiri. Setiap kali ia mendengar tawa anak-anak dari luar pagar villa, setiap kali ia melihat ibu-ibu menggendong bayi mereka di pasar, ia merasa seperti dicabut dari esensi kemanusiaannya sebagai seorang wanita. Kepada siapa ia harus marah? Kepada takdir?
Kepada Tuhan? Atau pada Danang yang kini mulai menunjukkan gelagat aneh? Tekanan tidak hanya datang dari luar. Ibu Danang, seorang matrona tua yang keras dan dingin, akhirnya turun tangan. Danang, kamu harus membuat keputusan. 5 tahun sudah cukup. Nama keluarga kita, nama perusahaan, tidak boleh hilang. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Apa yang harus dilakukan? Hanya ada satu jawaban, mencari istri lain. Pikiran itu, seperti uap beracun, mulai memenuhi Villa Gombel. Rumi tahu itu adalah tradisi, tahu itu adalah tuntutan klan. Tapi mengetahui dan menerima adalah dua hal yang berbeda, dua jurang maut yang tak mungkin diseberangi. Ia mencintai Danang terlalu dalam untuk melepaskannya, tapi ia juga mencintai Danang terlalu dalam untuk melihat suaminya bersama wanita lain, melahirkan anak yang seharusnya menjadi miliknya. Suatu malam, Rumi menemukan Danang sedang berdiri di balkon, menghadap ke kegelapan lereng Gombel. Tubuhnya tegang, dan matanya memerah. Rumi menghampirinya, memeluknya dari belakang. "Mas," bisiknya, suaranya parau, "aku akan melepaskanmu, jika itu yang kamu mau demi anak." Danang berbalik, memegang wajah Rumi, dengan air mata yang akhirnya tumpah. "Jangan pernah bicara seperti itu, Rumi. Jangan. Kamu adalah segalanya. Kita akan menunggu, sampai kapanpun." Bohong. Itu adalah kebohongan yang manis, kebohongan yang menyakitkan. Danang memeluk Rumi erat, tapi Rumi bisa merasakan, hati suaminya sudah mulai goyah. Dan di pelukan itu, Rumi membuat sebuah keputusan. Ia tidak akan menyerah pada takdir kejam ini. Jika Tuhan tidak memberinya, maka ia akan menggugat. Malam itu, Rumi tidak tidur. Ia menatap peta kuno yang menunjukkan punden keramat di puncak Gombel, tempat yang dihindari bahkan oleh penduduk paling berani. Tempat yang dipercaya sebagai singgasana dewa-dewa yang terlupakan. Rumi memutuskan untuk mendatangi punden itu. Bukan untuk meminta, tapi untuk menuntut keadilan dari semesta yang telah merenggut haknya sebagai seorang ibu. Saat jarum jam menunjukkan pukul 12 malam, saat seluruh Semarang terlelap dalam dosa-dosa mereka, Rumi bergerak. Ia mengenakan pakaian serba hitam, menyelinap keluar dari villa yang sunyi, membawa satu-satunya persembahan yang ia miliki, kehancuran hatinya. Danang tertidur pulas, mungkin lelah karena harus terus-menerus berpura-pura tegar. Punden keramat itu bukan kuil. Itu adalah sisa-sisa reruntuhan batu kuno, diselimuti akar beringin raksasa, dan disucikan oleh heningnya malam yang mematikan. Udara di sana begitu tebal, seolah setiap napas yang diambil adalah utang kepada kegelapan. Konon, di tempat ini, segala permohonan yang dilandasi oleh keputusasaan yang paling murni akan dikabulkan, dengan harga yang tak terbayangkan. Rumi berdiri di tengah altar batu, diterangi hanya oleh sebatang lilin yang berkedip melawan hembusan angin Gombel. Ia tidak bersujud. Ia tidak berlutut. Rumi berdiri tegak, dengan mata menantang kegelapan. "Dengarkan aku. Wahai kekuatan yang menguasai tempat ini. Wahai takdir yang kejam. Wahai langit yang telah menutup telinga." Suara Rumi bergetar, tetapi penuh dengan api kemarahan. "Kalian telah memberiku cinta, harta, kehormatan, tapi kalian merenggut yang terpenting." Ia tidak lagi berdoa. Ia meludah. Ia menggugat. "Apa dosaku? Kenapa aku, yang mencintai suamiku dengan tulus, harus dihukum dengan rahim yang kosong? Aku melihat para pelacur di jalanan melahirkan anak tanpa cinta, tanpa tanggung jawab, dan kalian membiarkannya. Sementara aku harus menanggung ejekan, hinaan, dan melihat cinta suamiku perlahan sirna karena aku tidak bisa memberinya keturunan." Air mata yang ia tumpahkan bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata dendam yang baru lahir. "Aku menuntut. Aku tidak meminta belas kasihan. Aku menuntut keadilan. Jika kalian tidak memberiku anak, maka berilah aku kekuatan. Kekuatan untuk menanggung penderitaan ini. Kekuatan untuk melawan semua yang telah menghinaku. Kekuatan untuk mempertahankan apa yang menjadi milikku. Jika takdirku adalah menjadi wanita yang kehilangan segalanya, maka aku akan menjadi wanita yang mengambil segalanya." Rumi menjeritkan kalimat terakhir itu ke angkasa. Tiba-tiba, api lilin padam. Angin bertiup kencang, membawa aroma tanah basah dan bau amis yang tak terjelaskan. Reruntuhan itu seolah bernapas, dan Rumi merasakan sesuatu masuk ke dalam dirinya. Bukan kedamaian, bukan keajaiban, tapi energi dingin yang beracun,
energi yang memberinya keberanian yang mengerikan, keberanian yang telah melangkah melampaui batas kewarasan. Ia turun dari Bukit Gombel bukan lagi sebagai Rumi, istri Danang yang rapuh. Ia adalah wanita baru, yang kini memiliki semacam otoritas atas kesedihannya. Ia kembali ke villa dengan tatapan yang dingin, mata yang kini menyimpan janji mengerikan. Jika ia tidak bisa memiliki anak, maka orang lain juga tidak boleh bahagia. Rumi tidak tahu, doa yang ia panjatkan di punden keramat itu telah didengar oleh entitas yang salah. Ia tidak memohon pada dewa, melainkan pada roh purba yang haus akan tumbal dan keputusasaan. Dan ia, Rumi, baru saja menandatangani kontrak darah dengan kegelapan, kontrak yang akan mengubahnya menjadi monster yang abadi. Permintaan akan kekuatan telah dikabulkan, tapi harga yang akan dibayar adalah jiwanya dan nyawa suaminya. Gombel telah mendapatkan tumbal pertamanya, dan ia baru saja dimulai. Danang, sejak malam itu, ia memang berubah. Ia menjadi semakin jauh, semakin dingin. Alasan pekerjaan lembur, rapat di luar kota, jamuan bisnis yang tak berkesudahan. Danang menjadikannya tameng tebal untuk melindungi rahasianya. Tapi Rumi yang baru, yang kini diselimuti oleh aura misterius dari Gombel, tidak lagi bodoh. Ia bukan lagi istri yang hanya bisa menangis di balik selimut. Mata Rumi kini setajam silet, penuh perhitungan. Setiap Danang pulang, Rumi menciumnya. Bukan ciuman mesra, tapi ciuman investigasi. Ia mencium aroma parfum asing yang samar-samar. Ia melihat noda lipstik yang tersembunyi di balik kerah baju Danang. Ia melihat panggilan tak terjawab dari nomor asing yang tiba-tiba dihapus dari ponsel Danang. Jelas, bukan hanya perusahaan yang menuntut Danang untuk mencari pewaris. Kebutuhan primitif seorang pria telah memenjarakannya dalam dosa. Rumi tidak menyerang. Itu terlalu mudah. Ia membiarkan kecurigaan itu membusuk, berbau amis, dan menari di dalam pikirannya. Ia bersikap biasa saja, bahkan lebih manis dari sebelumnya. Ia melayani Danang dengan sempurna, menyiapkan makanan kesukaan, memijat bahunya yang tegang. Ia melakukan semua itu sambil tersenyum. Senyum yang seharusnya membuat Danang merinding karena itu adalah senyum seorang pemburu yang sedang merencanakan cara paling kejam untuk menghabisi mangsanya. Lalu, ada ular-ular yang berbisik. Mereka adalah saudara-saudara dan kerabat Danang, yang didorong oleh ibu Danang. Mereka tidak hanya mendesak, tapi mulai menawarkan calon pengganti Rumi. Seorang gadis muda dari keluarga terpandang di Solo, yang konon subur dan siap memberikan anak laki-laki. Mereka mengatakannya di hadapan Rumi, secara halus, tentu saja. Rumi, kami sangat mencintaimu, nak. Tapi Danang butuh penerus. Kita harus realistis. Tidak bisakah kamu merelakan? Setidaknya, biarkan ada anak yang memanggilmu, ibu besar. Ibu besar? Itu adalah gelar kehormatan untuk seorang wanita yang telah gagal dan dikhianati. Rumi hanya tersenyum dingin. Terima kasih atas perhatiannya, Tante. Tapi villa Gombel ini milik saya. Danang adalah suami saya. Jika ada wanita lain yang masuk ke sini, dia tidak akan hidup tenang. Saya pastikan itu. Ancaman itu, yang diucapkan dengan suara lembut Rumi, jauh lebih mengerikan daripada teriakan histeris. Kerabat-kerabat itu mulai takut. Mereka melihat sesuatu yang aneh dalam tatapan Rumi. Tatapan yang bukan lagi tatapan manusia. Danang, di sisi lain, terjebak dalam jaring laba-laba yang ia buat sendiri. Ia mencintai Rumi, ya, tapi ia juga tertekan. Kehadiran wanita lain itu, seorang wanita muda yang menjanjikan keturunan, telah menjadi pelarian yang memabukkan. Ia berbohong pada Rumi, berbohong pada dirinya sendiri, bahwa ini semua demi kelangsungan klan, bukan demi hawa nafsu. Puncaknya terjadi saat Rumi diam-diam mengikuti Danang ke sebuah hotel di pusat kota. Ia tidak menerobos masuk ke kamar, tidak membuat keributan. Rumi hanya berdiri di lobi, menyaksikan Danang berciuman perpisahan dengan seorang wanita muda, dan Danang memanggil wanita itu dengan sebutan yang seharusnya hanya untuk Rumi, sayang. Cinta itu mati saat itu juga. Ia tidak mati secara perlahan, ia mati dengan tiba-tiba, meledak menjadi serpihan tajam. Rumi kembali ke Villa Gombel. Ia berjalan ke lemari, mengeluarkan sebuah kotak kayu tua yang ia simpan rahasia sejak dulu. Kotak berisi gunting, pisau, dan semua alat kejam yang digunakan oleh koki pribadinya. Kamu bilang kamu akan menunggu sampai kapanpun, Mas, bisik Rumi ke udara kosong, senyumnya kini benar-benar hilang. Kalau begitu,
Aku akan memastikan kamu menunggu di tempat yang tidak akan pernah bisa kamu tinggalkan. Malam itu, Danang pulang, terlihat lelah dan penuh rasa bersalah yang disembunyikan. Ia tidak tahu, ia baru saja melangkah masuk ke dalam jebakan, ke dalam malam yang akan mengubah sejarah Bukit Gombel selamanya. Malam di Villa Gombel itu adalah malam pembalasan. Malam di mana badai gombel yang terkenal mengamuk, seolah alam semesta sendiri merestui tragedi yang akan terjadi. Angin menderu, petir menyambar, dan setiap tetes hujan seolah menjadi air mata darah. Danang masuk. Ia melihat Rumi sedang duduk di ruang tamu, di depan perapian yang mati. Rumi menatapnya. Bukan tatapan cinta. Bukan tatapan marah. Tapi tatapan kosong, seperti jurang yang siap menelan apa saja. Dari mana kamu, Mas? Tanya Rumi, suaranya sangat tenang, terlalu tenang. Rapat. Ada masalah di Surabaya. Proyek baru, jawab Danang, gugup, berusaha menyembunyikan getaran di suaranya. Ia tidak berani menatap mata Rumi. Rumi tidak menjawab. Ia hanya meraih sebuah amplop coklat di meja, amplop yang entah bagaimana ia dapatkan, dan melemparkannya ke pangkuan Danang. Isinya adalah foto-foto. Foto-foto Danang di lobi hotel. Foto-foto Danang mencium wanita muda itu. Bahkan ada surat perjanjian kontrak rumah yang ditandatangani Danang untuk wanita itu, bukti bahwa pengkhianatan ini bukan hanya sementara, tapi sudah direncanakan matang-matang. Danang pucat pasi. Semua alasan, semua kebohongan, semua tamengnya, hancur berkeping-keping. Rumi, dengarkan aku. Ini hanya demi anak. Demi nama baik keluarga. Aku tidak mencintainya, aku mencintaimu. Bohong. Untuk pertama kalinya, Rumi menjerit. Bukan jeritan kesedihan, tapi jeritan kemarahan yang membakar jiwa. Demi anak? Kamu menghinaku, Mas. Kamu berbohong. Kamu menyentuh wanita lain dengan tangan yang sama yang memelukku. Kamu menjanjikan keturunan darinya, keturunan yang tidak mampu aku berikan. Kamu telah membunuhku secara perlahan, Danang. Kamu membunuh cinta ini. Danang mencoba meraih Rumi, tapi Rumi mundur. Histeria Rumi meledak. Ia mengambil vas kristal di meja, vas yang berisi mawar merah pemberian Danang, dan menghantamkannya ke lantai hingga pecah berkeping-keping. Kamu sudah memutuskan takdirku. Kamu sudah menghancurkan harapanku. Dan kamu berani berkata bahwa ini demi keluarga? Tidak, ini demi ego pria busukmu. Pertengkaran itu menjadi liar. Mereka saling dorong. Danang, dalam kepanikan, melontarkan kata-kata yang tidak seharusnya ia ucapkan. Kata-kata yang merobek hati Rumi hingga ke dasar. Kenapa kamu tidak bisa menerimanya? Kenapa kamu tidak bisa bersabar? Kenapa kamu begitu egois, Rumi? Tidak bisakah kamu paham? Aku malu. Malu karena memiliki istri mandul sepertimu. Mandul. Kata itu, yang selama ini mereka hindari, kini meluncur dari mulut Danang, menusuk jantung Rumi. Dalam sepersekian detik, akal sehat Rumi hilang. Kekuatan dingin yang ia dapatkan dari punden keramat kini mengambil alih sepenuhnya. Dengan kecepatan yang menakutkan, Rumi meraih sesuatu. Entah pisau dapur dari konter, entah gunting besar dari kotak jahit. Badai di luar mencerminkan badai di dalam villa. Dalam kekacauan, dalam kegelapan yang hanya sesaat diterangi oleh sambaran petir, sebuah jeritan melengking yang mengerikan terdengar, menembus deru hujan gombel. Danang ambruk. Rumi berdiri di atasnya, tubuhnya gemetar hebat, diterangi kilat. Yang ia lihat bukan lagi Danang, suaminya. Tapi bayangan seorang pengkhianat yang telah mencuri segalanya darinya. Ia melihat wajah-wajah kerabat yang mencibir. Ia melihat perutnya yang kosong. Dan ia terus melakukan apa yang harus ia lakukan, sampai jeritan itu berubah menjadi keheningan yang dingin. Rumi telah melewati batas. Cinta tulusnya, yang hancur berkeping-keping, telah berubah menjadi senjata paling mematikan. Danang, sang pewaris, tidak akan pernah lagi melangkah keluar dari Villa Gombel. Ia telah menjadi milik bukit ini, milik rahasia Rumi yang baru lahir. Rumi tidak panik. Anehnya, kegilaan telah memberinya ketenangan yang mengerikan. Ia tahu bahwa tubuh Danang harus menghilang, bukan hanya dari villa, tapi dari muka bumi Gombel. Disinilah Pranjaya, pelayan pribadi Danang yang sudah tua dan sangat setia kepada villa, bukan kepada tuannya,
mulai dimainkan. Jaya adalah saksi bisu, orang pertama yang melihat adegan berdarah itu. Jaya tidak terkejut. Ia sudah lama tahu bahwa ada kegelapan yang mengintai di balik kesempurnaan pasangan itu. Rumi mendekati Jaya. Tatapannya dingin, tak ada air mata, tak ada penyesalan. Jaya, kau akan membantuku. Danang menghilang. Ia pergi ke luar negeri, ada masalah besar di cabang perusahaan. Jaya hanya mengangguk. Ia tidak bertanya, tidak melawan. Entah karena takut, atau karena ia sudah terikat janji kesetiaan kepada kegelapan yang kini mendiami villa itu. Mereka berdua, Rumi si Ratu Gila dan Jaya si pelayan setia, memulai ritual mengerikan itu. Mereka membawa tubuh Danang. Bukan dibuang ke jurang, tapi dikubur di bawah fondasi punden keramat. Rumi bersikeras. Ia ingin pengkhianatan Danang menjadi abadi, menjadi bagian dari misteri Gombel, menjadi tumbal yang ia janjikan saat ia menggugat langit. Ia ingin Danang selamanya terikat pada tempat di mana cinta mereka benar-benar mati dan kebenciannya lahir. Prosesnya mengerikan, berlumuran lumpur dan darah. Setelah selesai, Rumi kembali ke villa. Semua jejak dibersihkan dengan sempurna. Tidak ada sidik jari, tidak ada sisa darah, kecuali satu hal, aura dingin yang menusuk tulang di setiap sudut rumah. Danang dinyatakan hilang. Rumi memerankan peran istri yang hancur dengan sempurna. Air mata palsu, pernyataan pers yang menyentuh, keputusasaan yang dibuat-buat. Keluarga Danang curiga. Mereka mencium bau busuk, bau kebohongan. Tapi tanpa bukti, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain mengambil alih perusahaan dan mengucilkan Rumi. Rumi hidup dalam isolasi total. Villa Gombel menjadi penjara hantunya sendiri. Ia mulai mengalami halusinasi. Ia mendengar bisikan Danang. Ia melihat bayangan Danang di koridor. Ia mencium aroma parfum Danang yang dulu ia benci. Rumi tidak hanya membunuh suaminya, ia mengundang hantu suaminya untuk tinggal bersamanya selamanya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Rumi semakin kurus, matanya cekung, rambutnya panjang terurai. Ia tidak lagi makan atau tidur dengan benar. Ia hanya duduk di balkon, memandangi lereng Gombel yang gelap, tempat di mana suaminya kini terbaring kaku, menjadi pupuk bagi pohon-pohon keramat. Aku ingin punya anak, Mas. Bisik Rumi. Kalimat itu kini menjadi obsesi tunggalnya. Ia telah menyingkirkan pengkhianat, ia telah membalaskan dendamnya. Tapi rahimnya masih kosong. Kekuatan dari punden keramat itu tidak memberinya keturunan, tapi memberinya cara untuk memiliki keturunan. Saat itulah, Rumi mulai memperhatikan anak-anak. Bukan anak-anak dari keluarga bangsawan, melainkan anak-anak dari desa di bawah Gombel. Anak-anak yang bermain riang tanpa tahu betapa berharganya tawa mereka. Anak-anak yang memiliki seorang ibu. Rumi tersenyum. Senyum yang kini sepenuhnya milik iblis. Jika aku tidak bisa melahirkan mereka, maka aku akan mengambil mereka, bisiknya. Aku akan menjadi ibu mereka. Aku akan memberikan mereka cinta yang hilang. Mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri dariku, seperti aku tidak pernah bisa melarikan diri dari takdirku. Perubahan fisik Rumi mulai terjadi. Tubuhnya melar, pakaiannya compang-camping, dan payudaranya membengkak secara aneh, seolah-olah tubuhnya sedang beradaptasi untuk memenuhi peran yang ia ciptakan sendiri, peran seorang ibu yang haus dan putus asa. Gombel telah membentuknya, mengubahnya dari wanita cantik yang patah hati, menjadi entitas yang mengerikan. Rumi benar-benar gila. Ia tidak lagi hidup di villa mewah itu, melainkan menghabiskan hari-harinya di reruntuhan punden keramat, tempat Danang dikubur dan tempat ia membuat perjanjian dengan kegelapan. Ia telah memutuskan bahwa Danang tidak akan pernah punya pewaris, tapi ia sendiri akan punya anak. Anak curian. Aksi pertamanya adalah yang paling menakutkan. Ia menargetkan anak-anak yang bermain hingga sore di sekitar lereng bukit. Anak pertama, seorang gadis kecil berusia 5 tahun yang sedang mencari layangan. Rumi, yang kini bergerak cepat dan sunyi bagai bayangan, menangkap anak itu. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan ilusi yang membuai. Ia menculik anak itu ke punden keramat. Ia merawatnya dengan cinta yang gila dan obsesif. Ia memberikan pakaian, makanan terbaik, dan kasih sayang yang berlebihan. Tapi ada satu hal aneh, ia membuat anak itu lupa dengan ibunya, lupa dengan keluarganya. Anak itu dipaksa percaya bahwa Rumi adalah ibunya yang sejati. Obsesi Rumi berkembang.
Satu anak tidak cukup. Ia butuh lebih. Ia mulai menculik anak-anak lain. Entitas yang ia sebut, kekuatan, kini membantunya. Kekuatan itu memungkinkannya untuk menghipnotis, untuk menarik anak-anak dengan bisikan manis. Anak-anak yang diculik tidak pernah menangis. Mereka hanya diam, kosong, seperti boneka yang diprogram untuk mencintai Rumi. Warga desa di bawah bukit panik. Anak-anak mulai hilang. Desas-desus mulai menyebar. Mereka tidak menyalahkan Rumi si bangsawan gila, tapi mereka menyalahkan roh jahat yang mendiami Bukit Gombel. Sementara itu, tubuh Rumi mengalami transformasi yang mengerikan. Kulitnya menjadi pucat keabu-abuan, rambutnya memanjang tak terawat, payudaranya yang membengkak karena obsesi keibuan yang salah kini melorot dan menakutkan. Seolah ia secara fisik dipaksa menjadi ibu yang busuk. Di punden, Rumi melakukan ritual-ritual aneh. Ia berbicara dengan tulang belulang danang di bawah kakinya. Ia menari dengan liar di malam hari, sambil menggendong anak-anak curian. Ritualnya bukan untuk memanggil setan, tapi untuk mengukuhkan dirinya sebagai ibu. Ia menyatukan kesedihannya, dendamnya, dan obsesinya menjadi satu identitas baru. Aku bukan lagi Rumi, teriaknya ke hutan. Aku adalah ibu dari semua yang hilang. Aku adalah ibu dari semua yang dicari. Aku adalah roh yang tidak akan pernah mati, roh yang akan mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku. Saat itulah, warga desa, dipimpin oleh seorang sesepuh, berani naik ke Gombel untuk mencari anak-anak mereka. Mereka sampai di punden keramat, di mana mereka melihat adegan yang paling mengerikan. Rumi, dengan sosok yang sudah tidak manusiawi lagi, sedang duduk di altar batu, dikelilingi oleh anak-anak yang diam, dengan tatapan kosong. Ia memeluk salah satu anak dengan erat. Saat melihat warga, Rumi tidak lari. Ia tersenyum, dengan gigi taring yang kini terlihat sedikit memanjang. Ia melepaskan jeritan yang mengerikan, jeritan yang bukan lagi jeritan wanita, melainkan suara lolongan yang menggetarkan jiwa. Anak-anak yang bersamanya tiba-tiba menghilang, ditarik ke dalam dimensi ilusi dan kegelapan. Warga desa mundur dalam ketakutan. Mereka tidak melihat Rumi, istri Danang. Mereka melihat Wewe Gombel. Hantu wanita dengan payudara melorot, simbol keibuan yang gagal dan terkutuk, yang menculik anak-anak untuk dijadikan pelipur lara atas keputusasaan abadi. Penculikan anak-anak itu tidak berhenti. Namun, Wewe Gombel tidak membunuh mereka. Ia hanya menyembunyikan mereka, membuat mereka lupa jalan pulang, membuat mereka percaya bahwa kegelapan di punden adalah rumah mereka yang sebenarnya. Akhirnya, pihak kepolisian turun tangan. Dengan tekanan dari keluarga Danang yang kini menganggap Rumi sepenuhnya gila, mereka melakukan pencarian besar-besaran, tidak hanya untuk anak-anak yang hilang, tetapi juga untuk Danang, yang selama ini dicurigai keluarganya telah dibunuh Rumi. Saat menggali punden keramat, atas petunjuk Jaya, si pelayan yang akhirnya menyerah pada rasa bersalahnya, mereka menemukan kebenaran yang mengerikan. Sisa-sisa tulang belulang Danang, terkubur di bawah fondasi batu kuno. Villa Gombel diserbu. Mereka menemukan jurnal Rumi, jurnal yang penuh dengan tulisan tangan histeris, pengakuan cinta, pengakuan pengkhianatan, dan pengakuan pembunuhan. Jurnal itu berakhir dengan tulisan tinta yang memudar, "Aku tidak pergi. Aku tinggal. Aku adalah bukit ini. Aku akan selalu punya anak." Rumi tidak pernah ditemukan. Tidak ada sisa tubuhnya, tidak ada jejak pelariannya. Ia menghilang ke dalam hutan Gombel, sepenuhnya menyatu dengan mitos yang ia ciptakan sendiri. Polisi menyimpulkan bahwa ia gila dan tewas di hutan, atau lari. Tetapi penduduk Gombel tahu, ia telah bertransformasi. Anak-anak yang hilang akhirnya ditemukan di gua-gua tersembunyi di lereng Gombel, dalam kondisi linglung, tidak ingat siapa diri mereka, hanya ingat sosok seorang ibu yang sangat mencintai mereka. Mereka berhasil diselamatkan, tapi trauma mereka abadi. Maka, inilah inti dari Wewe Gombel. Ia bukan hanya hantu, ia adalah warisan tragis dari seorang wanita yang dikhianati oleh takdir dan suaminya. Villa Gombel itu kini terbengkalai, menjadi ikon angker di Semarang. Setiap orang yang lewat di lereng Gombel setelah maghrib, akan merasa takut. Mereka takut, bukan pada hantu biasa, tapi pada mantan istri bangsawan yang jiwanya telah menjadi legenda.